ke segmen kedua, yaitu tentang jawabannya itu lebih kepada penjelasan yang sangat politis, lebih ke politis ini. Siap. Ya, lebih ke politis. Mungkin nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu. Nih, saya tanya dulu ya, segmen kedua ini. Paslon Nina Tobroni ini kan diusung oleh PDI, PKB, Demokrat gitulah, yang di parlemen dan partai kecil lagi. Perindo. Ada 4 partai yang di parlemen ya, dan ditambah partai kecil. Dulu Nina itu menang pada Pilbob 2020 berpasangan dengan Luki. Iya. Yang sekarang maju nih. Nah, beberapa suara di bawah ini gitu ya, Luki disebut sebagai pendulang suara saat itu ya, karena sosok artisnya gitu. Nah, bagaimana Anda ini menanggapi ini gitu ya? Dan apa yang membuat paslon Anda itu tetap pede gitu dan pasti menang di Pilgub 2024 nanti gitu. Ya, saya jawab dari yang terakhir. Oke. Kenapa tetap pede dan pasti menang? Itu keyakinan politik ya. Itu sudah iman politik, harus dipertahankan gitu. Oke. Jadi kalau kita sudah tidak pede menang itu nggak usah bertarung gitu. Itu Pak kita itu terakhir. Yang kedua, apakah Luki menjadi faktor fundamental secara elektoral bagi kemenangan Nina Luki 2020? Saya kira juga tidak ya. Gini Mas, 2020 itu komandan tempur Nina Luki saat itu langsung dikomandoi oleh Ketua DPD PD Perjuangan yang bernama Ono Surono. Kita menggerakkan 72 pengampu. Dan itu terdiri dari anggota DPRD Indramayu 7 saat itu, anggota DPRD di seluruh perbatasan Indramayu, Ciayu, Majakuning ditambah Subang, Sumedang, termasuk kepala daerah. Itu namanya gotong royong politik dalam tradisi PDI Perjuangan. Kita didukung oleh 72 pengampu saat itu, yang kita distribusi secara teritorial, mengampu masing-masing kecamatan. Melakukan pemetaan politik, mendekati tokoh masyarakat dan seterusnya. Yang kedua, aspek struktural partai. Kami saat itu mempunyai 11.680 struktur partai yang terdata. Dan selama 2 minggu kita melakukan kegiatan door to door. Yang ketiga, selain tadi aspek pengampu, yang kedua aspek namanya struktural partai, kita juga jangan lupa punya tokoh. Ada Pak Dai Bakhtiar di dalamnya, ada Pak Supendi. Tokoh-tokoh ini yang menambah sumber-sumber elektoral. Kalau kecenderungan logika kita bahwa artis itu selalu mendulang suara atau elektoral, pada pilkada yang sama PDI Perjuangan itu di Kerawang mencalonkan Aldi, namanya artis terkenal juga, kalah Pak kita. Di beberapa daerah ada Miing Bagito, tewas Pak kita. Jadi memang faktor artis itu bukan faktor yang secara elektoral mendulang suara. Apalagi saat masa kampanye, mungkin Bang Carkaya sering mengalami itu, kita sering kehilangan Luki waktu itu. Jadwal kampanye dia tidak ikut, ada di Jakarta dan seterusnya. Artinya apa? Ini juga harus kita luruskan, bahwa pergerakan politik di Pilkada 2020 itu adalah bukan hanya sekedar ingin memenangkan pertarungan, tapi bagi kami dalam diksi perjuangan politik PDI Perjuangan itu, ini pekerjaan ideologis untuk merubah warna politik dari kuning ke merah. Dan itu kita melakukan secara gotong royong dengan seluruh kekuatan dan sumber daya politik yang kita miliki, termasuk beberapa komunitas politik yang kita bangun, Pak. Jadi saya sangat membantah itu, bahwa itu bukan faktor penentu kemenangan Ibu Nina pada tahun 2020. Gitu kan? Bahwa kemudian Luki ada sumbangan elektoral ya jelas karena dia keliling. Tapi bahwa itu satu-satunya tidak. Kita punya hitung-hitungan secara politik itu. Itu ya. Data bisa membantah itu. Mungkin langsung paslon 2 nih. Ini lebih ke politis ya, sekali lagi. Paslon Luki Saifuddin itu gagal direkom oleh Golkar dan gagal oleh Gerindra. Dan itu sempat di hari-hari akhir ya, kemarin pendaftaran. Bahkan Saifuddin juga sudah dipecat dari Golkar. Dari pengurus Golkar, ketua Golkar Indramayu. Nah, dan hanya diusung oleh Nasdem PKS yang ada di parlemen dan ditambah partai-partai kecil di luar parlemen.
sampai 7 partai itu. Nah, dan sementara Anda sendiri juga kan mantan kader PDI Perjuangan kan? Ya. Nah, dan belum tentu juga nggak tahu dipecat apa belum ini kan? Belum. Nanti saya jelaskan Sudah soalnya, cepat Pak. ya. Harus dipecat dulu. Dan itu, dan sementara PDI Perjuangan mengusung nomor 3 gitu ya. Enggak, diklirkan dulu, dipecat belum ini. Nanti saya jawab. Nanti. Nah, biar clear gitu. Gitu loh. Nanti. pertanyaan Sama-sama. pertama itu, apakah Anda ini penyusup di Luki Hakim ini di nomor 2 gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasan Anda gitu, ya kan, mendukung Luki Saifuddin gitu? Dan apa yang membuat bahwa paslon Luki Saifuddin ini pasti menang gitu di Pilgub Indramayu 2004? Ngomongin penyusup, ya saya secara ideologis harus menyusup kemana ke semuanya. Oke. Karena ini seperti yang dijelaskan pertarungan ideologis. Oke. Ngomongin PDI Perjuangan itu ngomongin ideologis. Tetapi apakah kemudian Nina Agustina ini ideologis? Kita perdebatkan sampai 24 jam itu kan nggak selesai gitu kan. Ya, Oke. ya. Tapi saya dengan Boleh. hati nurani saya, dengan ideologi pemahaman saya bahwa Luki Saifuddin ini yang menurut saya mewakili ideologi yang saya pahami, berbicara keberpihakan ke rakyat kecil. Makanya tagline kami, koalisi rakyat melawan oligarki partai politik. Karena rakyat faktanya, ya walaupun tadi artis bukan faktor utama, yang faktanya rakyat mau foto, mau bersentuhan, mau ngopi bareng dan sebagainya. Gimana dengan incumbent, orang yang males foto? Ya paling struktur partai doang yang ingin foto. Logikanya kan begitu. Bagaimana ngomongin keyakinan? Kita juga ngomongin alat ukur yang saintifik. Berdasarkan ilmu pengetahuan, kita gunakan lembaga-lembaga yang kredibel, kita gunakan lembaga kearifan lokal, bagaimana ceker-ceker kubu bergerak. Angka kita sudah di atas 50%, Pak. Artinya apa? Saya dan kawan-kawan di tim sangat meyakini itu. Sangat meyakini, dan ya incumbent akan tumbang karena dia tidak pernah berpihak terhadap rakyat. Indikatornya apa? Banyak indeks pembangunan manusia saja sudah kita gali, ayo. Tingkat kemiskinan kita paling bawah sekarang, berhasilnya bagaimana? Dia diakui dunia itu. Masa diakui dunia dibantah oleh ya oknum yang katanya bagian dari pemerintah gitu kan. Kira-kira begitu sementara, Pak. Oke, itu ya alasannya ya. Langsung ke paslon nomor 1, lebih politis lagi nih. Iya. Paslon Baher Kasan, ya kan? Secara figur banyak yang menganggap bahwa belum begitu populer dibanding 2 paslon lainnya. Namun beruntungnya didukung oleh partai besar, ya, atau Kim, yaitu Kim Min ya, Kim Min gitu, yaitu Golkar dan Gerindra gitu. Nah, paslon Baher Kasan ini disebut-sebut ya menjadi bonekanya incumbent. Itu pertama. Betul apa enggak? Itu yang pertama. Nanti dulu, jangan dijawab dulu ya. Yang Berarti ada 2 ya saya? Iya. Apakah benar gitu loh bahwa paslon Anda ini bonekanya incumbent gitu kan? Nah, dan bagaimana Anda menanggapi isu ini gitu? Nah, dan apa yang membuat paslon Anda ini yakin gitu menang di Pilgub Indramayu 2024 nanti gitu? Iya. Gitu, silakan. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya Iya. coba kemudian coba menjawab pertanyaannya sahabat paslon nomor 3 ini. Terkait juga dengan kemarin persoalan Nina Luki. Artinya kalau bicara kemudian itu adalah jasa PDI Perjuangan, proses Oh, kemenangan Nina Luki, saya pikir juga Karena kan koalisi dengan Gerindra. jangan dinafikan seperti itu saja gitu loh. Ya itu 2020 Ya, maksudnya. Oke, ada oke, kemudian ya, ada keringat jasanya Gerindra. lah. Saya Yang lupa, kemudian- saya lupa menyebut Mas Ade. Oh iya. Oke. Kalau jasa Gerindra itu lebih besar dari jasa Luki. iya. Kira-kira begitu lah. Benar. Padahal Pak. pengen mengatakan begitu sebenarnya. Oh gitu. Apa mana Saya ini jelaskan nanti saja. bantu wong jadi. Oke, Artinya lanjut. apa, Pak? Oke. Iya, iya. Ada kemudian Gerindra yang bekerja secara maksimal. Setuju. Kenapa kemudian juga Luki kemudian tidak jarang ikut ke mungkin PDI Perjuangan? Karena kan pada saat itu sudah dibagi Iya, mas slotnya itu. Kalau kemudian Ibu Nina ke PDI dikawal sama teman-teman PDI dan Luki dikawal sama teman-teman Gerindra. Saya pikir clear dalam konteks itu Iya, dan iya. saya pikir tidak harus kemudian PDI mengklaim itulah. Kita juga punya artinya Mola ada dengan sedikit nang, gini melu mola. jasa untuk bagaimana kemudian juga Saya lupa ngelirik saudara dari tadi. 350 titik itu juga hadir Pak Gerindra itu. Itu clear ya? Sebenarnya Iya, kalau clear. tidak saya mau nyebut, cuma saya lupa. Pak. Oke, kembali pertanyaan saya tadi. Menjawab moderator tadi,
saya kok agak heran gitu loh, agak heran, menggelitik, dan kemudian juga saya sedikit jengkel kalau memang ada pertanyaan begitu, Pak. Karena begini, bicara tadi Mas Carkaya kader ideologis atau tidak, saya itu kader ideologisnya Gerindra. 2008 Gerindra di Indramayu saya lahir, Pak. Oke. Artinya ketika ada kemudian bicara figur dari Gerindra, kan bicara ideologi Gerindra, bicara partai. Karena paslon kita itu adalah kader partai, Pak. Bukan kader rentalan. Itu yang mesti dipahami, gitu loh. Kita bukan ujug-ujug mendaftarkan orang lain, kita mendaftarkan kader tersendiri. Namanya Kaji Hasan Basari. Track record jelas mulai dari kubu, pemerintahan di Dewan, itu jelas. Begitupun Golkarnya. Begitupun Golkarnya kemudian. Kalaupun ada kata-kata kemudian itu bonekanya, saya tidak tahu lah bonekanya siapa atau bonekanya siapa. Iya. Pendekatan ini katanya. Saya pikir kemudian itu kan ada beberapa kelompok dan oknum yang kemudian ada kekhawatiran bahwa paslon nomor urut 1 ini akan memenangkan kontestasi. Benar. Iya. Gimana logikanya? Saya pikir terlalu hebat lah seorang kemudian paslon nomor urut 1 mendeteksi DPP kemudian harus menjadi boneka dan macam-macamnya. Saya pikir terlalu jauh lah untuk itu. Karena saya menganggap bahwa proses dinamika hari ini ada kecenderungan menggiring opini kemudian bagaimana paslon nomor urut 1 kemudian tidak secara popularitas tidak maksimal. Oke. Yang kedua, Pak, kita percaya bahwa survei itu tidak satu-satunya menjadi pisau analisis kemenangan kontes pilkada. Baik kemudian figurnya Mas Carkaya, figurnya Mas Nanang, walaupun hari ini konon katanya 1 digit di atas kita, tapi kita meyakini kemudian dengan paslon nomor 1 dengan membawa berkah ini, apalagi kemudian ya tadi yang saya sebutkan dari awal, wong Dermayu dewek, asli wong Dermayu dewek, sing ngerti samble wong Dermayu dewek. Karena itu yang kemudian kita butuhkan. Kita bukan bicara neko-neko, Pak. Kita bukan bicara mengandai-andai. Indramayu itu butuh sentuhan, butuh suasana kebatinan yang mengerti bagaimana kondisi masyarakat hari ini di Indramayu. Jawaban-jawaban itu dari masyarakat, dari petani, dari nelayan, dari yang lain. Makanya kemudian Bayer Kasan hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini. Kalau kemudian Pak Moderator tadi bahwa kemudian boneka dan macam-macamnya, saya bisa kemudian perdebatkan sampai kapanpun kalau kayak gitu. Dan tunjukkan ke saya data yang kemudian bisa menjadi itu pegangan bahwa nomor urut 1 menjadi boneka, kita bisa perdebatkan itu, Pak. Oke. Saya sih masih menganggap bahwa itu kemudian ada beberapa kelompok lah yang coba menggiring opini kemudian bahwa paslon nomor 1 ini akan memenangkan kontestasi. Itu yang menjadi kekhawatiran. Jadi jangan terlalu baperan lah kemudian. Kekhawatirannya siapa nih? 2 atau 3 ini? Ya saya tidak tahu itu mah. Tanyakan kepada yang kemudian hari ini juga menggiring opini-opini itu. Oke ya, itu ya. Clear, Pak, itu mah. Oke. Saya bisa perdebatkan. Baik, itu cukuplah menurut saya.